Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi, saya berasal dari NTB. Saya berkuliah di STPMD APMD Yogyakarta, Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2020. Nah, di sini saya ingin berbagi cerita mengenai hasil atau kegiatan praktikum yang saya lakukan selama kegiatan praktikum. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan atau ingin memberitahukan lokasi tempat praktikum yang saya lakukan, yang dimana tempatnya itu di Kelurahan Wonokerto, tepatnya di Padukuhan Tunggul Arum. Nah, singkat ceritanya, di sini saya dan anggota kelompok saya turun langsung di minggu pertama atau di hari pertama kami melakukan observasi praktikum di Padukuhan Tunggul Arum. Nah, di situ kami turun langsung dan alhamdulillah disambut juga oleh Pak Duku dan Pak RT selaku tokoh masyarakat yang ada di Padukuhan Tunggul Arum. Nah, di situ kami bertanya dan meminta izin juga pada Pak RT dan Pak Duku agar kami dipermudahkan atau agar kegiatan yang kami inginkan ini, yang kami lakukan ini dipermudahkan dan dilancarkan, yaitu dengan meminta izin pada Pak Duku agar memberitahukan kepada masyarakatnya, agar nanti kami melakukan teknik mengidentifikasi masalah atau teknik mengambil data itu dipermudahkan agar nanti tidak disangka ilegal gitu. Akhirnya kami meminta izin dan alhamdulillah Pak RT dan Pak Duku sudah memberitahukan kepada masyarakatnya. Nah, di minggu kedua kami melakukan observasi. Saya bertanya kepada Pak RT, saya bertanya mengenai bencana. Nah, kebetulan Padukuhan Tunggul Arum yang kami lakukan ini atau di tempat kami lakukan praktikum ini rawan dengan bencana, yaitu paling dekat dengan Gunung Merapi gitu, paling atas di Kelurahan Wonokerto. Nah, kami bertanya mengenai bencana, mengenai Gunung Merapi juga, nah di situ saya bertanya bagaimana persiapan masyarakat ketika hal yang tidak diinginkan atau bencana lah yang terjadi, terutama dari Gunung Merapi, bagaimana persiapan masyarakat terhadap bencana gitu. Nah, Pak RT menjawab, persiapan masyarakat ya siap tidak siap, mereka harus siap karena mereka juga tahu tempat mereka tinggal itu atau di Padukuhan ini memang rawan bencana dan juga paling dekat dengan Gunung Merapi gitu. Nah, mereka bilang, Pak RT menjawabnya seperti itu. Nah, saya bertanya lagi, nah bagaimana respon pemerintah dan respon pemerintah mengenai bencana ini ketika terjadi bencana? Bagaimana respon pemerintah Kelurahan Wonokerto gitu? Nah, mereka menjawab, respon pemerintah Kelurahan Wonokerto dan pemerintahan daerah yaitu kurang merespon di situ. Pak RT menjawab, kurang meresponnya itu ialah kurang menyediakan tempat yang benar-benar permanen untuk tempat dijadikan tempat perlindungan darurat buat kami sebagai masyarakat gitu. Nah, habis itu saya menjawab, nah bukannya sudah ada bunker. Nah, mereka menjawab memang ada bunker, tapi bunker itu terakhir kali digunakan itu di 2010. Pak RT menjawab di 2010 karena kemarin di 2010 terjadi erupsi Gunung Merapi. Nah, mereka masuk dalam bunker, relawan itu masuk dalam bunker, tetapi awan panas itu malah masuk juga terhadap bunker itu. Nah, mereka menjadikan pelajaran pengalaman itu. Nah, maka dari itu bunker itu sampai sekarang tidak digunakan lagi, melainkan udah dijadikan tempat wisata gitu. Nah, itu mengenai bunkernya. Kebetulan bunker juga itu ada 3 di Kaliurang, Padukuhan Tunggul Arum, dan di mana mungkin satunya itu lupa saya kemarin. Nah, itu mengenai bunker atau bencana. Nah, saya bertanya lagi. Kebetulan saya mengambil bunker, topik yang saya ambil, judul yang saya ambil itu bunker dan kebijakan pemerintah Kelurahan Wonokerto terhadap
masyarakat Padukuhan Tunggul Arum. Nah, saya bertanya di situ. Nah, Pak RT menjawab, kalau kebijakan yang diberikan pemerintah kelurahan bagus terhadap masyarakat Padukuhan Tunggul Arum. Pak RT menjawab bagus karena kemarin ketika terjadi musim kemarau, pemerintah Kelurahan Wonokerto yaitu menyediakan tangki air gitu buat petani gitu. Dan kalau dari segi, saya bertanya, kalau dari segi pertaniannya itu bagaimana respon pemerintah kelurahan terhadap pertanian masyarakat Padukuhan Tunggul Arum? Nah, Pak RT menjawab, respon pemerintah yaitu kan kami ada melaksanakan, ada kelompok tani. Nah, kami di kelompok tani itu diberikan alat atau bibit dan pupuk oleh pemerintah kelurahan. Nah, kami diberikan bibit dan pupuk, bahkan alat pertanian kami diberikan oleh Kelurahan Wonokerto, pemerintahan Kelurahan Wonokerto. Nah, kalau dalam peternakan kami diberikan kemarin waktu pas COVID pandemi, kami diberikan vaksin juga oleh pemerintah pada hewan-hewan ternak kami, dari sapi maupun dari kambing gitu. Mereka memberikan vaksin juga. Nah, itu respon pemerintah dalam peternakan. Nah, kalau dalam keamanan dan maupun pemberdayaan, pemerintah kelurahan responnya sangat baik. Bahkan dari budaya mereka juga, dari budaya Padukuhan Tunggul Arum yang dikenal itu wayang urin, mereka itu diberikan dana juga untuk para yang mendirikan budaya itu, diberikan dana bantuan gitu. Nah, kalau dalam keamanannya, Kelurahan Wonokerto selalu melakukan atau musyawarah atau rapat gitu untuk mempertahankan keamanan di Padukuhan Tunggul Arum. Nah, saya kemarin memang menyaksikan langsung dan melihat kalau memang di Padukuhan Tunggul Arum itu di tiap RW-nya itu ada pos ronda gitu. Dan jadi usulan itu terjadi ketika adanya pos ronda itu, yaitu karena pemerintah kelurahan selalu melakukan musyawarah, dan akhirnya memang masyarakat di sana atau masyarakat Padukuhan Tunggul Arum mengikuti dengan mendirikan pos-pos ronda gitu. Nah, itu dari segi kebijakannya. Mungkin itu saja sih yang saya dapat atau data yang saya ambil. Memang saya sedikit menceritakan ini sedikit dari data yang saya ambil, walaupun banyak yang saya ingin ceritakan, tapi saya ingin lebih menceritakan itu. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa ceritakan atau pengalaman saya dalam Padukuhan Tunggul Arum selama kegiatan praktikum. Nah, kemarin juga saya bertanya sedikit bertanya, bersering-sering kepada masyarakat juga mengenai Padukuhan Tunggul Arum. Memang Padukuhan Tunggul Arum ini respon dari pemerintah. Kalau dalam governing ya, kalau dalam 5G itu governingnya itu pemerintahan, peran pemerintah itu bagus dalam Padukuhan Tunggul Arum. Bagus baik dari sejarah kebijakannya. Cuman satu, kalau ketika terjadi bencana memang pemerintahan itu kurang menyediakan itu aja, menyediakan tempat benar-benar yang permanen gitu, perlindungan darurat gitu. Nah, memang saya lihat kemarin bangker itu memang ada, tapi udah nggak digunakan lagi, melainkan udah dijadikan tempat wisata. Bahkan di sebelah bangkernya itu saya melihat ada pos-pos kayak posko gitu, tim SAR gitu. Nah, memang itu disediakan untuk perlindungan darurat gitu. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf ketika ada kesalahan kata atau ucapan yang saya berikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, saya berharap sekolah pemerintahan ya yang saya lakukan ini atau yang saya jalankan ini itu semoga menjadi amanah, dan saya juga berharap lahirnya para bibit-bibit baru atau generasi baru di STPMD APMD ini bisa membawa perubahan, yang dimana kita sebagai mahasiswa adalah agen of change yang dinamakan itu, bisa membawa suatu perubahan
baik di daerah kita maupun di desa kita. Mungkin itu saja. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemerintahan, salam APMD, jaya, jaya, jaya.